ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Nabi bertanya kepada Mu'adz ketika dibonceng, apa itu Faslun ayat dan faslun dari hadi hasan. Kang itu ibarat yang Mu'adz mahal dari sekalian mahal dibarokan apa haknya Allah atas hamba, berarti apa kewajiban hamba terhadap Allah, kira dia. Maka Mu'adz menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi diam saja, lalu ganti bertanya, mahakul ibad Allah. Kalau tadi mahakul halal ibad, sekarang ditanya lagi, mahakul ibad Allah. Apa hak hamba atas Allah, berarti timbal balik ketika seorang hamba menyembah, maka hamba itu punya hak atas Allah, yakni Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Kira-kira gitu. Jadi ini ilmunya bukan ilmunya siapa-siapa, adalah ilmunya ulama. Ulama lalu dibatasi dengan al-amilina bi ilmihim. Jadi kalau ada ilmu yang bukan miliknya ulama, tentu tidak usah dihiraukan. Kira-kira gitu. Ulama itu jamak dari alimun. Sehutnya sehut mubalawah. Ini yang tidak tahu rahasianya. Alimun menjadi salah satu asma Allah, tetapi ketika dijamakkan menjadi sifatnya manusia. Misalnya kemarin saya sebut innama yasyallah min ibadihil ulama. Ketika jamak menjadi sifatnya manusia, tetapi ketika alim menjadi asmaul husna. Ini saya ingat ketika Kiai Najib ada musola ya, tahun 84 atau 85 ngisi pengajian ya, itu karena tidak jadi halal bihalal, maka hanya sambutan di rumah Abah Masrur, tidak ada alumni sama sekali. Nah, di dalam rumah kami itu hanya Abah, saya dan beberapa mahasiswa santri seperti itu. Ya, ini mohon para santri kata Kiai Najib dicari rahasianya lagi. Al-alim sering sekali dipakai menjadi asma Allah, tetapi ketika jamaknya justru menjadi sifat hamba, seperti yang saya singgung innama yasyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya kalau ngaji itu enggak cukup hanya ini ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ulama-ulama yang ambilin kemudian abrar. Abrar itu artinya baiklah. Kemudian disifati lagi dengan muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seseorang yang telah layak menyandang sifat, isim sifat dari isim fa'il, itu menunjukkan bahwa orang itu memang telah layak menyandang sifat dari isim fa'il. Ittaqa yattaqi. Lalu isim fa'ilnya adalah muttaqin. Tidak sembarang. Kalau di dalam Al-Quran kita sering dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, berbeda dengan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Ketika seseorang telah memiliki iman, maka kita sudah dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, tetapi tidak sampai kepada tingkatan mukmin. Sama halnya Pak Malipin ini bisa
bernyanyi, tetapi belum bisa disebut sebagai penyanyi. Gitu ya. Penyanyi adalah isim fa'il. Saya bisa bernyanyi. Jenuh aku mendengar, tapi saya bukan manisnya kata cinta, kira-kira gitu. Kemesraan itu bener banget kalau ngobrol gitu. Kompak banget. Tapi saya bukan penyanyi. Demikian pula kita baru ketika seseorang telah beriman secara otomatis menyandang sifat takwa, tetapi belum tentu menyandang sifat mutakin. Ada 3 tahapan yang orang itu disebut mutakin. 1 ialah apa? Ialah menjauhkan serta menghindari, menghilangkan segala sesembahan selain Allah dengan cara beriman kepada Allah. Itu tingkatan yang paling rendah. Kabeh dibuang kecuali Allah yang disembah. Makanya dulu ketika di rumahnya anaknya Pak Ridwan cetak ya, ini sudah saudara saya, karena dia cucu Hasan, cucu Ali, saya cucu Hasan. Hasan bin Umar, Ali bin Umar, apa? Hasan Umar bin Hasan, adiknya namanya Ali Hasan. Saya cucu, dia cucu, berarti buyut dari Hasan. Jadi kerapal Hasan. Asalkan bukan Hasan Pahlawi. Ya. Jadi apa tadi gara-gara Hasan? Jadi ketika saya menyinggung bahwa la ilaha illallah itu ada 3 tingkatan. La ilallah pertama dianggap sebagai dzikrul asma, maka mananya la ma'buda bihaqqin illallah. Dzikrul asma, asma Allah itu wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanu jalla jalaluhu ar-rahimu jalla jalaluhu. Dan seterusnya itu. Pernah karena kita lahir? Hanya kasih kan kita lahir. Ribin betul jadi ada sifat yang mu'iz. Maka ketika seseorang itu kepengen kekuasaan, ya mu'iz, ya mu'iz, gitu ya. Maka itu berarti hanya menyebut salah satu asma. Ketika dengan kepengen dirahmati, maka panggil Allah ya Rahman, ya Rahman, gitu. Ya Rahman, ya Rahman. Kepengen sugih ya Ghani, ya Al-Ghini, ya, itu yang disebut dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian yang kedua adalah dzikr sifat. Ini yang diartikan apa ya dulu? Aila maksuda illallah, ilahi anta maksudi walidoka. Tidak ada yang dituju kecuali Allah, bukan harta, bukan aila maksuda illallah. Maka di sini alladzina qasadu bi wajh, ilmunya yang mereka amalkan itu semata-mata bertujuan yang dicari adalah wajah Allah. Kemudian yang ketiga, dzikrul dzat, manane aila maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi saya dengan semua bumi dan itu tidak ada kecuali Allah. Contohnya longan itu sesungguhnya ada apa tidak? Kalau tidak ada ambingnya juga tidak ada longannya. Di atas itu ada guru dijuluki Mr. Long, karena di pacaran hubungan longan. Kalau kita bercermin maka akan kelihatan gambar. Sesungguhnya yang ada itu kita atau gambar. Maka bumi, langit dan seterusnya itu hakikatnya tidak ada, hanya sebagai gambar sebagaimana dalam apa itu cermin yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi lagi yang kedua, mutakin itu pertama, seseorang disebut mutakin itu ketika memiliki
tahapan. Satu, menjauhkan diri dari segala sesembahan selain Allah dengan cara beriman kepada Allah. Yang kedua ialah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, tanpa orang itu memandang pahala. Sebab dalam dunia kenyataan itu orang beribadah sekalipun semuanya diterima, tetapi menurut kalau menurut pandangan tasawuf tidak mesti diterima ya. Pertama, orang itu melakukan ibadah tujuannya untuk dunia, maka terhalanglah dia akhirat dan Allah. Kata Allah, ketika orang itu protes, ya Allah saya di sholat, rajin, puasa, bahkan senang sedekah, ya. Tetapi Allah sudah menjawab, apa yang kamu minta sudah kami penuhi. Sholat kamu, duha, miskin, kita turuti, kira-kira itu. Sehingga kau tetap cenderungnya mari neraka, sebab tujuannya dunia dan sudah kami penuhi. Ini luar biasa jika dengan ngaji sedikit kecil-kecilan kitab Marokil Budiah yang mensari kita Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Saya bicara kita ngaji Budiah ya, ngaji Jawawi terutama akhir jadi pegawai kebetulan endok apa tadi ya, jadi itu lah saya senang sodako kok. Sodako kan kepengen nyalon, kira-kira gitu. Kepengen nyalon, wis kira-kira. Masalah wis itu ya, sodako supaya mendapatkan simpati, kira-kira itu saya sudah pernah kamu dapat simpati. Pengen mubadir. Inilah kami kok. Ngomong pada nyata lebih kejam daripada fitnah. Lalu yang kedua, beribadah supaya mendapatkan surga. Maka ketika seseorang beribadah melakukan apa saja dengan menuntut surga, maka didapatlah ia dunia dan akhiratnya. Tetapi masih terhalang Allah, dia tidak bisa melihat Allah. Padahal wujuhu yaumaidin nadirah ila rabbiha. Iya, kira-kira gitu. Ya Allah, saya kepingin melihat Engkau, kira-kira gitu. Engkau yang kamu bilang surganya. Oleh karena tidak akan pernah melihat saya. Ini oleh karena Nabi Musa itu luar biasa ketika bertemu dengan Allah di Bukit Sinai. Itu udah ada karu-karuan ketika menerima kitab suci Taurat. Wadini wazaituni waturi sinin wa hadzal baladil. Tur sinin itu Bukit Sinai di Mesir. Kemudian jika tujuannya mencari Allah, mendapatkan ridhonya maksudnya, maka semuanya dapat. Dunianya juga dapat, surganya juga dia dapat, melihat kepada Allah juga dapat. Sehingga dalam kitab tafsir itu mendapatkan ridho sedikit saja, maka nilainya jauh lebih besar daripada surga dan segala isinya. Maka di sini disebutkan apa? Qasadu wajah. Nah, ini berarti Kiai Hasim juga sedikit-sedikit terangan tasawuf ini. Tasawuf. Jadi ketika melakukan tahap yang kedua, menjalankan semua perintah dan menjauhi seluruh larangannya, itu adalah prosedur tinggi. Lalu tahapan yang paling tinggi tingkatannya, seseorang disebut mutakin ketika menjauhkan segala apapun sekalipun perkara itu boleh dilakukan, tetapi dijauhkan benar-benar karena dapat melupakan Allah. Tidak ada waktu sekejap pun melakukan sesuatu yang dia lakukan yang mengakibatkan kepada lupa. Jadi ini tingkatan mutakin yang paling tinggi. Ya misalnya catur boleh apa adanya, cekat boleh kan? Iya. Tapi kira-kira kalau dikira apa orang? Ya
Orang mungkin itu ya. Nah, belum mungkin itu. Jadi semua itu tanpa sedikit lupa kepada Allah, sehingga ketika seorang wali atau hamba ini lupa kepada Allah, Allah itu cemburu. Bisa nih orang yang mutan karonyo, yang mutan terus baik kira-kira, karena itulah sifat cemburunya Allah ketika punya kekasih kok kemudian lupa. Kita nggak pernah dicemburuni lah kira-kira gitu. Ujungnya orang balik-balik apa kata ini ngomongnya balik-balik ujungnya orang balik-balik ngono ya gitu ya. Ya patah satu tubuh seribu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ayla maujuda illa bil, yang terakhir itu tadi tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini zikirnya jika zikir yang terakhir. Jadi kalau dipraktekkan 1 menit saja ketika berzikir la ilaha illallah la ilaha, itu nanti akan ada dampaknya. Ada dampaknya luar biasa ya, kira-kira gitu. Dampaknya luar biasa ketimbang zikir tadi yang la ilallah yang pertama dan yang kedua, tapi yang paling tinggi adalah la maujuda illallah. Teman-teman semua yang saya hormati, luar biasa. Kalau kita mau mengikuti tentu adalah al ulama, al amilin, terus ada ya al amilin, Abrul mutakin, wal mutakin, alladzina qasalu bihi. Jadi ulama yang kita menurut itu adalah bukan ulama yang mencari dunia akhirnya tinggal semata-mata wajah ini. Al-amilin al-bilmihim al-abrari al-mutakin alladzina qasadu bihi wajahil karim wa zulfa ladai. Zulfa manane barak, zulfa manane barak, dia adalah isim tafdil. Isim tafdil sama dengan hasanun, muannasnya hasanatun, ahsanun muannasnya husna, makanya ada istilah asmaul husna. Ya, zulfa berarti isim tafdil untuk mudzakkar, ya, untuk mudzakkar. Zulfa berarti maknanya barak ing dalam masane busana. Kenapa barak? Bijannatin naim, oleh karena memperoleh surganya. Tentu karena yang masuk surga adalah mereka lah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, sampai sini ada pertanyaan? Kekuasaan Lembar Prabowo kemudian dunia itu satu jelasnya. Dalam wajah itu kemudian air. Abul As menantu Nabi yang beristrikan Zainab binti Nabi, binti Rasul, itu sangat dicintai oleh Nabi, karena Abul As itu tidak pernah mencintai kecuali anakku Zainab. Tetapi Abul As kafir. Abbas paman Nabi itu ketika perang Badar sudah menyediakan harta untuk tebusan untuk 2 orang. Wis nonton mesti ditawan. Mongko nggak ditawan, ki tebusane titip karo. Sehingga Abbas waktu itu kemudian masuk Islam. Jadi Nabi itu sebatang kara di awal di Mekah itu. Zuharul Islamu ghariban wa yahudu ghariban. Nabi hanya didukung Khadijah. Semua paman Nabi kafir kecuali Hamzah. Kemudian Abu Bakar, Umar dulu, ya begitulah. Sehingga ketika Abul As itu ditawan karena dia kafir, ditawan, maka Zainab otomatis dengan Abul As itu berpisah. Abul As, engkau bisa lepas dari tawanan asalkan Zainab kesini ke saya. Zainab ikut saya, jangan ikut kamu. Ya, ikut kamu. Akhirnya dilepaslah Zainab, kemudian Abul As lepas. Tetapi betapa 2 orang ini saling sangat mencintai, maka Abul As ngotot aja ingin ketemu sama Nabi. Tidak bisa, kamu masih kafir. Maka merosot saja ingin ketemu sama Nabi. Nabi mengatakan man ro'ani wa man ro'ani dakhala jannah. Jadi siapa sing melihat
wajah kanjeng Nabi mesti iman dan masuk surga. Sehingga Abdul As ini begitu melihat Nabi langsung masuk Islam. Nah sekarang ketika melihat seseorang melihat wajah gersang banget itu, kira-kira gimana? Itu Allah Akbar ya din sami Allah liman hamidah. Itu gimana lah setelahnya? Salah satu ciri khasnya itu ya melihat wajahnya langsung ingat kepada. Tapi kalau ingat sesuatu melihat wajahnya dia mungkin wah dunianya gimana itu ya. Yang kedua tingkah laku harian. Wujudin itu apa ya? Ketika sowan kemana-mana jujur dibilang sholat itu. Yang disowan itu gimana? Sembahyangnya gimana? Tepat waktu apa tidak? Saya pernah ngaji kitab Mato pada Genasi itu tahun 85 ya. Di sana ada pendapat, ada daunnya Umar. Barang siapa menyanyikan sholat, maka orang ini biasanya juga menyanyikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Itu Umar mengatakan. Menyanyikan itu bukan berarti tidak sholat. Ketika waktu kemudian misalnya nanti lah kira-kira. Itu biasanya pada kebaikan yang lain itu juga akan menyanyikan. Jadi saya kira itulah. Ya kalau saya dengan guru-guru sini satu hari ketemu sama Pak Mansur, masa begitu berat apa langsung kemutan dunia kemutannya kan daun-daun tenang sejuk tidak panas, itu salah satu ciri khasnya lagi itu ya, daunnya lomannya dan seterusnya. Pokoknya makanya Imam Ghazali itu innama wasoltu ila rabbi la bisolati wala bisam. Saya bisa usul kepada Allah bukan karena sholat, bukan karena pula puasanya. Innama wasoltu rabbi bil karuni wal judi wasalamati sodri. Saya bisa usul sampai kepada Allah, mendekat kepada Allah itu karena sifat kedermawanannya. Wal al-qarum wal jud wasalamati sodri dan hatinya bersih. Saya kira secara logis jika kita melihat ada berbeda para ulama, ambil saja yang baiklah. Ya. Bahkan ketika melihat seorang guru, jika dengan ngaji kitab ya ayyuhal walad, maka sama sekali murid tidak boleh menilai guru yang sudah sampai pada tingkatan musyrik, seperti di dalam dunia thariqat. Pokoknya apa yang dilakukan oleh mursyid itu benar. Sebagaimana kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi adalah benar. Maka satu-satunya sahabat yang selalu membenarkan Nabi adalah Abu Bakar. Yang pernah protes adalah Umar. Protes itu Umar. Makanya as-siddiq itu maknanya bukan banget bener ya. Dari kata sidqun. Kalau orang yang mansodakoka orang yang selalu berkata jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkan kamu, itulah sodik teman. Lah Abu Bakar pokoknya selalu berkata benar dengan Nabi. Tapi Umar dongeng Nabi apa duduk itu Umar ketika terjadi perang perjanjian Hudaybiyah. Tetapi kemudian Umar baru merasakan ketika Umar menjadi khalifah atas perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah itu kan sangat memihak ya, sangat kelihatan sangat menguntungkan orang kafir. Satu haji tidak dilakukan tahun sekarang, tapi tahun depan. Tahun depan begitu masyarakat bebas haji, ayo bisa haji kira-kira kan gitu. Ya. Yang kedua, orang Islam yang ditawan maka biarin nggak usah dilepas. Tapi orang kafir yang ditawan dilepas, merugikan apa kan? Merugikan. Tetapi orang Islam yang ada di sana yang tidak dilepas, justru mereka kemudian bisa berdakwah di sana. Orang kafir di sini dilepas, di mana jadi kira-kira kan? Nah itu baru dirasakan oleh Umar ketika menjadi khalifah. Jadi tanpa menentu ketika Umar dulu protes. Keraguan boleh, tetapi keraguan untuk mengatasi keraguan itu sendiri. Ya, saya kira itu. Ya, saya ya tadi saya katakan bahwa kalau dengan seorang mursyid atau kiai kita nggak boleh suudon. Saya pernah ketika bareng sama di Arafah. Saya ini orang biasa
baca Qurannya itu pakai mushaf yang ada di sini nih, apa namanya, tas kecil. Dari jam pagi baca Quran. Ya, saya lihat apa itu pakai HP terus. HP baik. Ya, HP baik. Kayak yang paling berdewek yang baca Quran HP baik. Ya, begitu jam tengah 12, seling Yumil Karanyong seling temu tiba anu dengan arah kiblat. Gitu ya. Di sana kan ada tanda panah saya yang pernah haji itu yang pakainya betul besar itu. Ya, ini yang alhamdulillah hatam Quran itu. Tampaknya secara zahir membaca apa ngeliat HP tapi lagi baca Quran tadi. Murid nggak boleh memandang guru. Seperti itu. Apalagi apa itu mursyid yang luar biasa lah. Ya, kalau dulu kita ngaji sama Kiai Jamal itu, Kiai Jamal juga sama protes sama gurunya Kiai Jalil Tulung Agung ya. Tulung Agung ketika ada tamu banyak ya itu biasa, maka kemudian pamitan lalu kalau juga Kiai belum pamit lalu salaman kasar, lalu dilempar ini dengan amplop dilempar. Ada lagi salam lagi kemudian diberikan sama yang disebut yang bokok. Ada lagi masuk kantong sendiri. Lah ini juga nggak boleh protes. Tapi kita Jamal grundel, grundel itu apa? Jadi grundel ngerti kan grundel. Mal nyong istirahat suwe secara otomatis nolak barang haram. Haram ke neraka panas terbuang kan. Jadi nempel itu panas. Kalau kita kan enggak halal haram sama saja kan? Adem. Ya, adem. Maka kemudian dilempar. Secara zahir anu niku kan berarti nglarani tiyang wong naik kok kemudian dibuang. Mal abis tirakat lawas secara otomatis nolak barang haram. Lah sing dinaikkan pinggire subhat manhanat. Lah sing desa halal adem. Itu makanya murid itu tidak boleh suudon dengan kalau dengan saya boleh suudon. Terima kasih sampai sini. Ya, dari kriteria ulama yang begitu ketat, ya kan, apa namanya? Lalu apakah ulama yang kiprah dalam politik bisa menutupi terhadap asal dirinya untuk anak gitu? Gimana itu? Saya nggak bisa menilai sama juga murid dengan guru gitu ya. Orang gitu politik itu kan kita nggak tahu apa yang dilakukan. Saya kira itulah secara politik itu kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu. Seperti Gus Dur itu kan dulu di mungkin Pak Mufti kan ada di tahun berapa ya 19 sekian itu nggak kemudian tim lepas itu ketika Sasana Bisma akan menerima hadiah Nobel perdamaian, maka tentara Pak Harto cuma marah semua. Gus Dur kemudian berkata, saya siap mendampingi Sasana Bisma. Itu kata Abdul Halim Iskandar yang sekarang jadi menteri dan itu dulu ngajar saya di speed gitu ya. Itu kemudian didatangi Intel. Itu saya kuliah berarti kan tahun 99 apa lah ya. Ya, maka Gus Dur mengatakan kalau ingin menasihati Sasana Bisma jangan dari jauh. Saya ingin mendekat tujuannya biar ngomong aja kayak begini. Gitu. Nah itu kan politik. Nah, makanya kalau soal politik itu kata Gus Dur, kata Guru Zabana, tanda-tanda besar. Sebelumnya pertemuan lagi Sasana Bisma tanya wartawan, Gus ini pertemuan apa? Ini pertemuan dua Gus sama Bisma. Begitu jawabannya ringan. Nah, itu sulit dipahami oleh kita. Ya seperti itu. Ya. Kalau politik mohon maaf ya Mas. Yang tahu saya berikan sholat. Artinya apa ya mereka itulah. Mana yang saya kira tujuannya lillahi ta'ala, kita bisa menyaksikan sendiri. Misalnya sampai hari ini Gus Dur itu yang sekarang nggak pernah putus. Ya, itu Kiai Jamal dalam sebuah pengajian beda pejabat kalau yai itu habis itu dimakamkan banyak yang ziarah.
Tapi kalau pejabat sekalipun alim maka ditinggal begitu saja oleh umat. Sekalipun sudah banyak berbuat. Usul itu nggak masalah, Mas. Ya, nggak pernah. Ya, sehingga kalau jam 8 buka itu sudah banyak yang nunggu. Saya pernah kesana jam setengah 8 belum dibuka. Itu sudah banyak yang nunggu sampai sore. Nanti kalau sudah sore butuh lagi karena di pondoknya ada pengajian. Ada klasikal lah, kalau kita dulu kan bahasa gitu ya, klasikal. Bahkan ketika saya masuk itu dari arah timur ada yang berlarian Pak Mustoli, saya alumni MK ya. Pak Mustoli mau seorang mau ziarah, iya diantar karena dia pernah sekolah di sini. Ada lagi yang sedang ngisi di sana juga tamat MK ya. Nah sekarang sedang di Mahakali Tumiran. Tapi saya belum pernah menjumpai dari dunia ini yang ada di sana ya, begitu saya kira itu lah ya. Itu cukup ya, cukup sudah jam 3. Ada tanya lagi? Kalau kita sudahi maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Kalau ada kekurangan ya sama-sama kita ngaji. Saya tidak sedang menggurui atau apa. Kalau kita membaca kitab jadi pejabat dia nggak berasa jadi pejabat. Jadi kan apa yang dihadapi sudah dilakukan oleh dia. Sementara saya belum bisa melakukan. Syarat wahid pitutut menjadi lakoni sing panti nasihati, sementara saya tidak bisa. Lebih baik kalau ini kaji bareng, kira-kira ya, kaji bareng mana yang mengambil manfaat saling mengambil. Kalau ada keliruan saya mohon koreksi karena sama-sama santri dan saya kadang-kadang bertugas Gus itu mengatakan mudah-mudahan kita menjadi santrinya Kiai Mansuri dunia sampai akhir. Dunia sampai akhir. Ujudin pula pernah berkata pada acara Ika Timur dengan ikut apa enggak yang itu peresmian pelantikan pengurus Ika Jawa Tengah ya, yang ada Kesultannya itu ya itu mengatakan mudah-mudahan saya menjadi santri tambah dohiron wabatinan. Dohiron wabatinan berarti tidak pernah lupa dengan paling tidak habis sholat membaca Al-Quran. Saya kemarin pada rapat Sultan ya mengingatkan dawuhnya Ki Jamal, kalau kamu kepingin manfaat baca Fatihah dengan bahasa Mbah Soeha, Mbah Sa'id, Mbah Hasbullah, Mbah Kim Hasbullah, Ya Hamid bin Hasbullah, Ya Rahim, Ayahnya Farnas, Gus Hakim itu putranya Ki Hamid yang wafat ketika mondok di Babakan Cimaringin. Dulu yang mengantar dari Cirebon itu Mamen Zubair ya. Waktu itu belum ada Kinaji masih ada, Kiai masih ada, tidak disebut ya. Jadi yang disebut hanya Mbah Soeha. Mbah Soeha itu nama aslinya adalah Kiai Abdul Salam bin Abdul Jabbar. Abdul Salam punya menantu namanya Sa'id. Sa'id punya anak namanya Hasbullah Sa'id. Hasbullah punya anak Abdul Wahab, Abdul Hamid, Khadijah yang dinikahi Kiai Bisri Samsuri, kemudian Kiai Abdul Rahim ayahnya Kiai Nasrullah, kemudian Fatimah ibunya siapa? Kiai Fatah. Ibunya Kiai Fatah. Ya, ibunya Kiai Fatah. Jadi sebut-sebut satu-satu guru semua. Jangan kemudian membaca Fatihah ingat tawasul sama Kiai ketika nyalon di DPR gitu ya gitu ya. Tawasul kentang banget kalau Kiai waktu ternyata lagi nyalon di DPR. Mau dulu.